Hari ke-10 pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah turis asal Spanyol yang juga merupakan pelatih sepak bola Valencia CF yang tenggelam di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tak hanya melancarkan serangan, militer Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Tahun baru, timnas punya pelatih baru. Gantikan Patrick Kluivert, mampukah John Hartman bawa timnas mencatat prestasi lebih tinggi? Jangan lewatkan perbincangannya dalam dialog utama kami di Kompas Petang. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama, saudara. Informasi pertama di Kompas Petang, kami awali dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu lagi jenazah di perairan Pulau Padar pada Minggu pagi pada hari ke-10 pencarian. Korban yang ditemukan adalah pelatih tim B wanita klub sepak bola Spanyol, Martin Carreras Fernando. Hari ke-10 pencarian 3 WN Spanyol, korban hilang tenggelamnya kapal Putri Sakinah. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah di sekitar perairan Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur, saudara. Jenazah ini merupakan salah satu korban hilang, yaitu pelatih tim B wanita klub sepak bola Spanyol Valencia, yaitu Martin Carreras Fernando. Jenazah langsung dievakuasi menggunakan kapal KN SAR Punta Dewa ke kota Labuan Bajo guna dilakukan proses identifikasi. Dengan ditemukannya satu lagi korban tenggelamnya kapal di Labuan Bajo, saudara, tim SAR pun memperpanjang masa pencarian. Saat ini masih ada 2 turis Spanyol yang hilang, yaitu anak dari pelatih tim B klub sepak bola Spanyol, Martin Carreras Fernando. Pencarian pun difokuskan dekat dengan titik ditemukannya jenazah. Pencarian, saudara, masih fokus menggunakan sistem sonar, seabob dan juga drone bawah laut. Sebelumnya, saudara, pada hari ke-6 pencarian, tim SAR sudah menemukan satu jenazah korban kapal tenggelam, yaitu anak perempuan dari pelatih tim B Putri Valencia CF, Martin Fernando. Menunggu dari identifikasi, karena pada saat pengambilan memang dia betul laki-laki, tetapi begitu kita mengidentifikasi dari hasil forensik, apa hasilnya itu yang bisa kita sampaikan nanti setelah hasil dari forensik. Dengan diketemukannya korban ini di dalam aturan undang-undang, begitu operasi dinyatakan ditutup, kami belum menutup operasi, tanda-tanda korban adanya diketemukan, operasi ini kita kembali dibuka. Akan dikembalikan diperpanjang dari hasil temuan yang ditemukan di hari perpanjangan di hari ketiga. Ini pencarian diperpanjang bisa dilaksanakan 3 hari ke depan. Sebelumnya, saudara, keluarga pelatih tim B Putri Valencia CF yang hilang di perairan Labuan Bajo mengatakan sinyal ponsel milik korban sempat terdeteksi. Pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan Kementerian Komdigi dan Interpol untuk mendeteksi lokasi sinyal tersebut. Sinyal tersebut terdeteksi pada tanggal 27 dan 28 Desember di 2 titik yang berbeda, saudara. Koordinasi juga dilakukan dengan oceanografi dari ITB yang bisa membantu membuat simulasi pergerakan arus bawah laut di 7 hari belakangan.
Kerabat dari korban sempat mengirimkan ucapan selamat tinggal kepada korban. Dan ternyata di tanggal 27 pada saat jam 1 malam itu terdeteksi bahwa signal diterima oleh handphonenya korban. Kemudian di tanggal 28 sore juga terdeteksi. Kita beralih ke informasi lain. Setelah lebih dari 2 pekan dalam pengejaran, polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan anak anggota Dewan Pakar DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Kota Cilegon, Banten, Maman Suherman. Polisi pun kini fokus mendalami motif pelaku. Inilah detik-detik penangkapan tersangka pelaku pembunuhan anak politisi PKS di Kota Cilegon, Banten setelah lebih dari 2 pekan dalam pengejaran. Tersangka yang berinisial HA diringkus oleh tim gabungan Polres Cilegon dan juga Polda Banten pada Jumat 2 Januari di sebuah rumah di Pabaruan, Kota Cilegon, Banten. Keberadaannya terungkap setelah dirinya terpergok oleh asisten rumah tangga hendak mencuri di rumah mantan anggota DPRD Cilegon. Kapolda Banten menyebut tersangka merupakan pencuri spesialis rumah mewah. Spesialis curi rumah. Artinya Curat ya, pencurian dengan pemberatan rumah-rumah yang dianggap kosong. Dan sasarannya rumah-rumah yang bagus. Ada kemungkinan tersangka lain pertama, Bang? Nggak ada ya. aduh God. Sudah, sementara itu ya. Siap, Berarti Bang. ada kemungkinan motifnya memang pencurian ya? Ya. Siap. Kepala Bidang Advokasi DPP PKS Nurul Amalia bilang, ayah korban Maman Suherman tidak mengenal tersangka pembunuh anaknya. Nurul menegaskan pelaku bukan orang yang pernah bekerja di rumah keluarga korban. Tahu dan sampai hari ini memang keluarga korban tidak mengenal pelaku ya. Dan pelaku bukan orang yang terdekat ya dengan keluarga korban. Jadi dan pelaku juga bukan pekerja ya, di keluarga korban ya. Jadi ini memang pelakunya adalah orang lain yang sama sekali tidak dikenal oleh pihak keluarga. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Ito Sumardi menilai salah satu motif yang harus digali adalah alasan tersangka membunuh korban tanpa mencuri di rumah mewah tersebut, termasuk mendalami adanya pelaku lain yang juga terlibat dalam kasus ini. Bisa satu orang, bisa juga orang lain ya. Tapi kalau perkiraan saya mungkin yang bersangkutan itu kan bisa saja panik ya, kemudian dia melakukan tindakan kekerasan tadi, kemudian dia lari. Nah, itu salah satu ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan nanti bahwa yang bersangkutan juga mungkin punya satu jaringan atau komplotan yang tentunya harus menjadi satu pendalaman dari teman-teman dari penyidik saat ini ya. Tapi bagaimanapun juga kita sebaiknya tidak berspekulasi ya Mbak ya, karena kalau saya kan hanya melihat daripada kejadian kemudian berpikir secara pengalaman saya dan juga pengetahuan saya demikian. 16 Desember 2025, anak politisi PKS ditemukan meninggal dunia di kediaman mewahnya di Kota Cilegon. Pembunuhan anak politisi PKS ini sempat menjadi misteri karena minimnya saksi dan bukti, seperti CCTV yang rusak dan juga jejak pelaku yang hilang, serta tidak ada satupun barang yang hilang di rumah mewah tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tersangka sudah ditangkap, namun hingga kini motif ia tega membunuh anak politisi PKS masih menjadi teka-teki. Kita bahas bersama dengan psikolog forensik Mas Reza Indragiri. Selamat petang Mas Reza. Selamat petang, Assalamualaikum. Mas Reza, sebagai psikolog forensik, Anda membacanya seperti apa ketika ada dua kasus yang berbeda, kasus pencurian, kemudian dikaitkan dengan kasus pembunuhan yang sudah jalan 2 pekan ini, terus sudah menetapkan tersangka. Bagaimana pihak polisi akhirnya meyakinkan bahwa keterangan tersangka ketika mengaku menjadi pelaku pembunuhan ini bisa menjadi penyebab utama dalam kasus ini? Tempo hari dalam perbincangan di Kompas memang saya membuat prediksi bahwa asumsi bawah perkiraan saya pihak Polda Banten akan menyampaikan pengumuman tentang hasil kerjanya pada awal bulan Januari, atau asumsi atas setelah 46 hari, berarti hitung-hitungan saya pada akhir bulan Januari atau awal Februari.
Itu perkiraan saya. Namun kalau kemudian kita berfokus pada apakah pelaku pencurian ini juga merupakan pelaku pembunuhan, terus terang saya masih mempertanyakan hal itu. Kenapa? Karena dari pemberitaan yang saya dapat di media, satu, bahwa di lokasi pembunuhan itu pelaku tidak mengambil barang apapun. Berarti perkiraan saya, orang yang masuk ke rumah anggota PKS tersebut, kemudian melakukan pembunuhan terhadap anak, melancarkan aksinya dilatar belakangi oleh motif emosional, marah, dendam, sakit hati, dan sejenisnya. Terlebih karena ada luka atau cedera yang sedemikian parah pada tubuh korban. Namun, pada peristiwa yang kedua, yaitu pencurian di rumah mantan anggota DPRD, kata pencurian saja sudah jelas menunjukkan bahwa pelaku memiliki motif instrumental, yaitu mendapatkan manfaat tertentu dari aksi kejahatannya. Nah, saya belum bisa teryakinkan bagaimana seseorang yang sebelumnya melancarkan aksi kejahatan ekstrim dengan motif emosional, kemudian beralih dalam tempo 2 pekan menjadi pelaku kejahatan yang instrumental. Perubahan motif yang sedemikian tajam itu dalam kurun waktu 2 pekan itu yang masih mengundang tanda tanya. Oke, jadi menurut Anda, Mas Reza, apa yang harus dilakukan oleh polisi sehingga tidak sekedar mengandalkan pengakuan dari tersangka yang sudah ditangkap ini? Saya harus tandaskan bahwa perkiraan saya, pernyataan bahwa pelaku pencurian itu juga merupakan pelaku pembunuhan, tampaknya berasal dari keterangan yang disampaikan oleh si pelaku pencurian. Jadi bayangkan ada sebuah interogasi dalam waktu singkat, dilakukan oleh sekian banyak personel polisi, dan si pelaku dalam keadaan shock atau mungkin dalam keadaan terguncang. Nah, sorry Mas Reza, itu kemungkinan bisa terjadi dalam kasus ini? Oh jelas, pelaku kejahatan sesungguhnya juga bisa mengalami shock, baik akibat perbuatannya maupun akibat kerja kepolisian. Nah, dalam situasi sedemikian rupa, ketika seorang terperiksa terus-menerus diinterogasi, apalagi seandainya menggunakan cara-cara yang abusif atau cara-cara kekerasan atau penyiksaan, maka ada resikonya bahwa dari mulut pelaku akan keluar istilahnya adalah coerced false confession. Pengakuan yang sesungguhnya palsu, pengakuan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kenyataan, namun dia sampaikan karena berada di bawah tekanan atau di bawah paksaan. Itu yang saya khawatirkan. Karena itu, alih-alih berfokus semata-mata atau merasa terpuaskan karena seorang pelaku pencurian sudah tanda petik mengaku sebagai pelaku pembunuhan, teman-teman di kepolisian pasti paham bahwa proses penegakan hukum harus mengandalkan pada pembuktian. Pembuktian berarti dibutuhkan 2 alat bukti. Pada aspek itulah menurut saya belum terpenuhi. Jadi menurut Anda, dari analisa Anda ini seperti yang tadi Anda sampaikan, ada seperti shock begitu pada saat interogasi. Apakah dengan yang seperti Anda sampaikan ini, sehingga polisi harus betul-betul tidak hanya mengandalkan keterangan ataupun pengakuan dari tersangka, harus mencari bukti lain. Padahal kalau kita lihat CCTV rusak, jejak dari pelaku pun tidak ada di lokasi kejadian pembunuhan ini. Dari pemberitaan di media, saya menangkap kesan kuat bahwa teman-teman di kepolisian belum mendapatkan sesuatu yang sungguh-sungguh untuk berharga untuk mengamankan siapa gerangan pelaku pembunuhan itu. Tadi sudah dikatakan, CCTV rusak. Jejak-jejak kejahatan di TKP tampaknya bersih. Saya maknai barangkali tidak tersedia sidik jari yang memadai. Tidak ada pula jejak DNA si pelaku di situ. Tambahan lagi, dari sekian banyak saksi yang sudah diperiksa, sampai hari ini kita belum mendengar kabar bahwa polisi berhasil menyusun atau membuat sketsa wajah si pelaku pembunuhan. Nah, dengan informasi, dengan temuan yang sangat-sangat minim, bahkan seolah tidak ada itu, izinkan saya untuk bertanya kembali, benarkah pelaku pencurian itu adalah pelaku pembunuhan? Kenapa? Karena sekali lagi saya khawatir keluarnya pengakuan bahwa saya pelaku pembunuhan itu adalah keluar dari mulut si pelaku pencurian karena dia berada di bawah shock dalam sebuah interogasi yang sangat-sangat menekan dirinya. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh polisi? Karena polisi tentu sudah mendapatkan tersangka dari pengakuan pelaku ini. Untuk membuktikannya lagi, apa yang harus disampaikan atau apa yang harus dilakukan oleh polisi dalam penyidikan nanti? Pertama, si pelaku pencurian ini punya sidik jari, punya rambut, punya DNA. Silakan dicek di lokasi pembunuhan sebelumnya. Ada tidak jejak-jejak identitas si pelaku itu? Itu pertama. Atau yang kedua,
mari kita realistis bahwa betapapun unit reskrim adalah unit yang sering kali mendapat tekanan besar dari masyarakat untuk menyelesaikan kasus secepat-cepatnya, tapi angka global menunjukkan bahwa tingkat keterungkapan kasus pembunuhan ternyata turun drastis dibandingkan 10 tahun lalu. Itu artinya tersedia alasan sesungguhnya bagi pihak kepolisian untuk mengatakan kami paling tidak hingga saat ini belum berhasil mengungkap kasus pembunuhannya. Kalau tidak ingin menempatkannya sebagai kasus yang tidak kunjung terpecahkan. Jadi silakan saja dilakukan penegakan hukumnya secara proporsional, prosedural dan profesional, atau sebaliknya menyampaikan kepada publik bahwa memang terkait dengan pembunuhannya belum tersedia bukti yang memadai. Jadi Anda sendiri masih sedikit ragu begitu ya, bahwa pelaku pencurian yang ditangkap ini merupakan juga sekaligus pelaku pembunuhan anak dari politisi PKS ini? Saya masih terus terang terhantui dengan kasus Cirebon sekian tahun silam, Mas. Bahwa ada 7 orang plus 1 anak yang dianiaya sedemikian rupa dalam proses interogasi. Akhirnya keluar dari mulut mereka sebuah pengakuan bahwa mereka telah melakukan ruda paksa dan pembunuhan. Tapi pengakuan itu ternyata sekali lagi merupakan bentuk coerced false confession. Pengakuan yang salah, pengakuan tidak sebagaimana kenyataannya, tetapi diberikan karena mereka berada di bawah tekanan yang sangat dahsyat dari interrogator. Saya berharap situasi semacam itu tidak terulang, sehingga lagi-lagi ada orang yang dipidana atas sesuatu yang sesungguhnya tidak pernah dia lakukan. Oke, sehingga mendorong bagaimana polisi akhirnya mengedepankan scientific investigation ya dalam pengusutan kasus pembunuhan anak politisi PKS yang tersangkanya ini sudah ditangkap oleh polisi. Terima kasih Mas Reza Indragiri, psikolog forensik, telah berbagi perspektif terkait dengan kasus ini di Kompas Petang. Salam sehat Mas Reza. Tetap bersama kami akan kembali dengan informasi polisi evakuasi korban banjir susulan di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah ke posko pengungsian. Evakuasi berlangsung dramatis dengan menggunakan tali untuk menyeberang sungai. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Polisi mengevakuasi korban banjir di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah ke posko pengungsian. Korban banjir dievakuasi karena tempat tinggal mereka masih terisolasi pasca bencana. 45 warga dievakuasi dari tempat tinggal mereka yang masih terisolasi di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Saudara. Menggunakan tali, anggota Brimopolda Sumatera Utara membantu warga menyeberangi sungai menuju tempat yang lebih aman. 19 personel Batalion A Sat Brimopolda Sumatera Utara diturunkan untuk mengevakuasi korban banjir. Selain menyeberangi sungai dengan arus deras menggunakan tali, korban banjir juga harus melewati tebing curam untuk tiba di tempat yang lebih aman. Di Padang, Sumatera Barat, Saudara, anggota TNI AU mengevakuasi korban banjir di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam di Kecamatan Koto Tangah. Evakuasi dilakukan di tengah guyuran hujan, Saudara. Tim dari TNI ini, Saudara, mengevakuasi perempuan dan juga anak-anak menggunakan perahu karet.
Ratusan warga di 3 RT kawasan Batu Buswa, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat masih terisolasi akibat jalan putus. Meski telah ada himbauan untuk meninggalkan Batu Buswa dan mengungsi ke daerah aman oleh pemerintah daerah, warga mengaku harus bertahan di zona merah karena tidak memiliki tempat tinggal lain. Pasca putusnya akses ke Batu Busuk, belum ada perbaikan jalan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki akses yang putus akibat banjir bandang susulan. Jalan putus daerah Pintu Gabang, terus yang di SD 44, cuma itu kan dua putus kan. Ini jalan dari sini ke jembatan belum tentu lagi, kalau mau besar air kan belum tentu. Artinya saat ini kondisi kita kondisi sekarang terisolasi gitu. Iya. Masih terkurung gitu. Masih terkurung. Pak, baju Pak. Sementara itu, saudara, jelang dimulainya tahun ajaran baru 2026, Polda Sumatera Barat membagikan ratusan seragam sekolah untuk korban banjir di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Agar tepat sasaran, penyaluran dilakukan langsung dengan mendatangi warga. Sebelumnya, saudara, kecamatan ini merupakan salah satu kawasan terparah yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Di Kabupaten Biren, Aceh, pembersihan sekolah terdampak bencana masih dilakukan. Kendati demikian, hingga saat ini sejumlah sekolah di Kabupaten Biren, Aceh masih belum bisa dibersihkan hingga 100%. Hal ini disebabkan terbatasnya ketersediaan air bersih serta tidak adanya alat berat di beberapa sekolah yang mengalami kerusakan cukup parah. Bagi sekolah yang belum siap digunakan, Dinas akan menyiapkan tenda darurat sebagai tempat sementara untuk kegiatan belajar mengajar. Sekolah yang kena bencana yang secara total itu harus dilakukan relokasi pembangunan pada sekolah. Namun di sekolah tersebut untuk saat ini kita lakukan dalam bentuk pembangunan tenda sementara sehingga anak-anak itu bisa belajar dengan baik, tidak rusak berat atau kondisi rusak sedang. Itu juga sudah dilakukan pembersihan timbunan pasir atau lumpur sehingga nantinya anak-anak juga sudah bisa masuk ke ruang belajar. Saudara, banjir dengan ketinggian hampir 1 meter menyebabkan akses lalu lintas di jalur lintas Sumatera di bagian timur terganggu. Tanggal 4 Januari 2026, pukul 07 WIB. Akibat hujan deras beberapa hari terakhir, saudara, banjir merendam Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, saudara. Tingginya banjir menyebabkan kendaraan besar seperti truk dan juga bus tidak bisa melintasi titik banjir. Selain menggenangi jalan utama, banjir juga merendam 3 desa di kabupaten ini. Tanggal 4 Januari 2026, pukul 07 WIB. Kondisi Tingginya banjir tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, saudara. Warga yang ingin melintas juga harus menggunakan rakit. Untuk menjaga kelancaran dan keselamatan warga, petugas pun memberlakukan sistem buka tutup arus lalu lintas. Inginkan untuk air makin bertambah dikarenakan curah hujan di wilayah Tanah Mendalu masih berlangsung, dan untuk situasi sekarang bisa terlihat di sebelah kiri kita masyarakat untuk kendaraan R2 sudah tidak bisa dilalui dengan akses membuat rakit masyarakat untuk diseberangkan ke tempat tujuan. Kompas Petang akan kembali, saudara, usai jeda.
Tak hanya melancarkan serangan, militer Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saya Sini Permadi. Saudara, setelah ditangkap, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya dibawa ke Amerika Serikat melalui Pangkalan Udara Nasional Stewart, New York. Pesawat yang mengangkut Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya tiba di Pangkalan Udara Nasional Stewart, New York pada Sabtu waktu setempat. Dari Pangkalan Udara Amerika Serikat, Maduro dibawa ke kantor Badan Penegakan Hukum Narkotika Amerika Serikat. Probably in the Bearcat. I think so, bro. See, he's in the back. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan mengambil alih pengelolaan Venezuela hingga berlangsung transisi kekuasaan yang aman. Pernyataan ini disampaikan usai penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer Amerika Serikat. Trump menegaskan hal ini dilakukan demi stabilitas dan perdamaian di Venezuela. Trump juga menyebut Amerika Serikat akan menjalin kemitraan dengan industri minyak Venezuela selama masa transisi. Pemerintah Amerika Serikat tengah mengevaluasi langkah lanjutan terkait situasi politik di negara itu. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. Serangkaian ledakan mengguncang ibu kota Venezuela, Caracas pada Sabtu dini hari waktu setempat. Pemerintah Venezuela menuduh Amerika Serikat yang menjadi dalang ledakan tersebut. 7 ledakan dan pesawat terbang rendah terdengar pada Sabtu dini hari di ibu kota Venezuela itu. Pemerintah Venezuela menuduh Amerika Serikat menyerang fasilitas sipil dan militer di beberapa negara bagian. Venezuela juga telah menyatakan darurat nasional setelah kejadian itu. Lebih lengkap soal penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya kita bahas bersama pengamat hubungan internasional Teguh Reza Shah. Pak Reza, selamat petang. Selamat petang, salam dari Cikarang. Selamat petang. Pak Reza, tapi kami mau minta gambaran dulu. Kalau dari kacamata hukum internasional, sebenarnya apakah yang dilakukan oleh Presiden Trump ini legal dan dibenarkan? Secara hukum internasional ini adalah hal yang sangat terlarang. Karena kalau kita merujuk kepada UN Charter, Piagam PBB, maka semua negara itu diharapkan menjalinkan hubungan berdasarkan prinsip saling menghargai territorial integrity and sovereignty, jadi keutuhan wilayah dan kedaulatan masing-masing. Dan kalaupun ada perselisihan itu diselesaikan secara damai. Dan untuk itu yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini adalah suatu hal yang sangat terlarang, sangat berbahaya dan sangat mengancam
hukum internasional di mana negara yang kuat akan menguasai tetangganya dan negara yang kuat akan menguasai negara yang lemah, dan tujuan menghalalkan cara ini yang terjadi. Dan persis keadaan ini seperti dengan kasus Bay of Pigs tahun 1961 pada saat Amerika Serikat menguasai Kuba, dan pada saat itu Amerika Serikat berpikir bahwa dukungan dari kalangan-kalangan Kuba di luar negeri itu adalah dukungan nyata. Ternyata Amerika Serikat saat itu tidak bisa membaca bagaimana kehidupan yang nyata di Kuba tersebut. Dalam hal ini juga sama, Amerika Serikat mengagungkan masyarakat Venezuela di luar negeri, tapi dalam kenyataannya Amerika Serikat menciptakan situasi yang baru di Venezuela, di mana masyarakat akan terbelah antara pro Maduro dan pro Donald Trump. Kemudian juga pada saat ini belum ada kekuatan-kekuatan yang mampu mempersatukan masyarakat Venezuela tersebut. Jadi dalam hal ini keadaan malah memperburuk keadaan di Venezuela tersebut. Tapi Pak Reza juga kalau Anda menganalisis sebenarnya alasannya, masa iya hanya soal narkotika dan juga imigran, atau Anda melihat ada motif terselubung juga di balik aksi Donald Trump? Pertama adalah Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia saat ini, dan di kawasan benua Amerika tersebut setelah Venezuela adalah Kanada dan baru sesudahnya negara-negara di Timur Tengah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Amerika Serikat sangat terpukul dengan kenyataan bahwa Venezuela mulai melakukan hubungan perdagangan yang sangat intensif dengan China, di mana keadaan ini akan membuat industri Cina berkembang dengan luar biasa. Jadi saya pikir ini adalah dua keadaan yang alasan utama. Dan yang ketiga adalah Amerika Serikat menginginkan kemenangan dalam negerinya, karena sepanjang tahun ini akan ada sekitar 26 pemilihan gubernur, dan dengan penguasaan atas Venezuela diharapkan bahwa kepemimpinan domestik akan berakar pada partai-partai Republik, dan selanjutnya tahun ini adalah tahun dari 250 kemerdekaan Amerika Serikat, dirgahayu Amerika Serikat yang ke-250, dan dengan begitu Trump bisa mengatakan saya sejajar dengan George Washington dan saya sejajar dengan Abraham Lincoln. Ini adalah mimpi dari Donald Trump, dan saat ini inilah yang terjadi. Dunia tidak berkembang menjadi keadaan lebih baik. Dunia melihat sekarang siapa yang kuat itu yang menang, negara yang besar akan menguasai yang lemah, dan hukum internasional akan terpinggirkan. Nah kalau gitu Anda melihat akan ada campur tangan dari negara sekutu Venezuela juga nggak? Saat ini saya belum melihat adanya persatuan di kalangan masyarakat Venezuela. Apakah mereka akan merujuk kepada tokoh-tokoh tertentu? Karena saya perhatikan wakil presiden yang wanita itu tidak karismatis seperti halnya Maduro. Kemudian yang diperlukan sekarang adalah figur-figur baru yang bisa mempersatukan mereka. Nah inilah kelemahan dari Venezuela saat ini, di mana mereka terlalu kuat di pemerintahan, tapi di kalangan pemerintah itu sendiri terdapat berbagai faksi. Ini yang terlihat di mana suatu serangan dari Amerika Serikat atas berbagai fasilitas militer tersebut tidak diantisipasi oleh angkatan bersenjata dari Venezuela. Pak Reza, tapi kalau misalnya seperti misalnya Rusia maupun juga Tiongkok, Anda melihat mereka akan ikut turun tangan? Saat ini mereka masih diam ya, karena bagaimanapun keadaan ini juga berbahaya bagi Cina di masa depan. Karena Amerika Serikat akan menguasai minyak, gas, dan juga energi-energi yang namanya rare earth ada di benua Amerika. Dan dengan kekuatan itu, maka Amerika Serikat berpotensi menekan Cina, kemudian pada saat yang sama Amerika Serikat juga berpotensi menekan Uni Eropa agar berada di dalam posisi mereka. Keadaan ini juga dapat membuat Amerika Serikat menekan Ukraina untuk menyerahkan sekitar 15-20% dari wilayahnya kepada Rusia. Jadi keadaan ini akan menciptakan suatu keseimbangan baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi Trump sudah sudah bergerak dari posisi lemah dalam berurusan dengan Cina menjadi semakin kuat dalam berhadapan dengan Cina. Dengan potensi dampak geopolitik yang dihasilkan, Anda meyakini PBB akan bisa memberikan perubahan yang jelas, tidak hanya mengecam tapi ada aksi nyatanya? Seperti biasa, PBB akan bergerak secara normatif. Kalau kita perhatikan koleksi kata-kata dari Sekjen PBB saat ini, mereka kata-kata kuncinya adalah dialog. Kata-kata kuncinya adalah mendukung perdamaian dunia. Kata kuncinya adalah mendukung terciptanya tertib dunia yang berkeadilan. Maka kata-kata ini sangat normatif. Yang sangat sebenarnya adalah PBB bergerak berinisiatif, misalnya berhubungan dengan negara-negara di benua Amerika, kemudian berhubungan dengan negara-negara dalam Dewan Keamanan di luar Amerika Serikat, karena keadaan ini akan menghancurkan kredibilitas dari PBB sendiri, di mana
mana PBB dapat dikatakan tidak mampu berfungsi menjalankan fungsinya sesuai dengan amanah dari UN Charter tersebut. Pak Reza, tapi dengan Trump yang mengklaim juga akan mengambil alih sementara Venezuela, itu dampaknya apa untuk dinamika geopolitik di kawasan maupun juga secara global? Dinamikanya adalah pertama, saya belum tahu persis apakah Trump apakah ini hanya klaim ya. Tentunya Dinas Intelijen Amerika Serikat CIA sudah memiliki koneksi dengan kelompok-kelompok di dalam negeri Venezuela, tim di benua Amerika yang bernuansa kiri, di mana nanti mereka akan mendapat gempuran lebih lanjut dari Amerika Serikat sendiri, dan yang namanya tuduhan atas perilaku terorisme itu adalah hal yang tidak dapat dibenarkan, karena di sini kelihatan bahwa tujuan itu menghalalkan cara. Jadi name calling atau pemberian nama buruk itu dibuat dengan semena-mena, dengan tidak memahami bagaimana proses demokrasi yang berlaku di suatu negara. Di sini Amerika menciptakan suatu ajaran baru di mana bahwa negara-negara di dunia itu yang tidak sama ideologinya, yang tidak dekat dengan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi Amerika Serikat dapat diproyeksikan sebagai musuh Amerika Serikat. Nah, Pak Reza, tapi sebenarnya apa yang ingin ditunjukkan Trump ke mata internasional dengan klaimnya, dengan apa yang sudah dia lakukan? Yang saya perhatikan, yang dia dapat tunjukkan adalah Pax Americana tidak turun, kemudian Pax Sinica tidak naik, yang terjadi adalah stagnan pada Pax Sinica dan kenaikan dalam Pax Americana, di mana dapat diproyeksikan bahwa Amerika Serikat akan memimpin benua Amerika tersebut sebagaimana sudah dijanjikan oleh pemimpin-pemimpin di masa lalu, yakni Monroe Doctrine, negara luar jangan ikut campur urusan benua Amerika, itu adalah lahan saya. Ini yang tampaknya akan dinyatakan oleh Donald Trump ke depannya. Oke, dan Pak Reza, apakah ini juga adalah strategi Amerika Serikat untuk menunjukkan kekuatan militernya, intelijen, dan lain-lain? Jelas bahwa suatu operasi intelijen yang berhasil menangkap Presiden Maduro dan istrinya itu tidak bisa berjalan sendiri. Itu tergantung juga dari instalasi-instalasi militer yang ada antara Washington sampai kepada Caracas. Yang pertama. Kemudian itu juga didukung oleh kesiapan dari armada darat, laut, dan udara, terutama sekali armada laut, untuk menyiapkan pasukan-pasukan khusus memasuki wilayah Venezuela. Dan selanjutnya Amerika Serikat tentunya sangat didukung oleh kelompok-kelompok pro Amerika Serikat yang ada di negara Venezuela tersebut, karena tidak mustahil suatu operasi militer akan berhasil tanpa dukungan dari intelijen di darat. Dan intelijen di darat itu adalah, saya perhatikan, adalah anasir-anasir dari angkatan bersenjata Venezuela yang memberontak terhadap kepala negara mereka. Oke, Pak Teguh Reza Syah, terima kasih sudah berbagi pandangannya bersama kami di Kompas Petang. Pak Reza, selamat petang, sehat selalu. Kami akan kembali dengan informasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP bersama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP berlaku sejak 2 Januari 2026. Selengkapnya usai jeda dalam catatan Kompas TV. KUHP dan KUHAP baru harus jamin keberlangsungan demokrasi. Kami juga soroti tahun baru, Timnas punya pelatih baru. Gantikan Patrick Kluivert, mampukah John Herdman bawa Timnas mencatat prestasi lebih tinggi? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP bersama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP berlaku sejak 2 Januari 2026. Kelompok masyarakat sipil khawatir KUHP dan KUHAP baru justru membatasi kritik dan demokrasi di Indonesia. Pemberlakuan ini juga menjadi ujian transisi dan kematangan negara hukum. Dan inilah catatan Kompas TV, KUHP dan KUHAP baru harus jamin keberlangsungan demokrasi. Saat ini dengan berlakunya dua produk hukum ya, yang jauh lebih mungkin menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP bersama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP mulai berlaku pekan ini. Bagi DPR selaku pembentuk undang-undang, payung hukum ini dianggap memberikan pembaruan terhadap penegakan hukum. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyatakan, pemberlakuan KUHP dan KUHAP merupakan sejarah penegakan hukum di Indonesia yang lebih berkeadilan. Saya berharap ya, niat baik kita semua, Komisi 3, pemerintah, kemudian juga Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung ya, untuk menjadikan hukum ya lebih manusiawi, lebih berkeadilan, bisa benar-benar terwujud. Namun niat baik itu masih menyisakan kekhawatiran bagi publik, terutama terhadap pasal-pasal yang rawan disalahgunakan dan rawan kriminalisasi. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan, KUHP dan KUHAP memiliki peran sentral dalam menegakkan demokrasi. KUHP pidana baru melonggarkan kriminalisasi terhadap warga negara dalam konteks mengkritik pejabat. Dalam sebuah negara yang demokratis, tentu hukum pidana, hukum acara pidana memiliki peran yang sangat sentral. Paling tidak 3 hal: menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara. Nah, sayangnya hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru saat ini tidak meyakinkan untuk menjamin adanya terjaganya keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu kami mendesak agar kedua undang-undang ini dibatalkan. Menanggapi kritik dan kekhawatiran itu, tim ahli KUHP Nasional Albert Aris membantah dan menilai pernyataan Usman menyesatkan. Albert menjelaskan kritik yang masuk dalam koreksi dan saran tidak masuk dalam tindak pidana. Lain hal dengan fitnah dan penghinaan. Kritik yang merupakan saran, koreksi, dan masukan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas itu tidak bisa dipidana. Yang dapat dipidana adalah perbuatan yang bersifat menghina, menista, dan juga memfitnah. Tapi kabar baiknya yang perlu diketahui masyarakat luas adalah tidak akan ada proses hukum tanpa ada pengaduan yang resmi dari presiden atau wakil presiden serta pimpinan lembaga terkait. Relawan atau pihak ketiga lainnya tidak lagi bisa membuat laporan kepada pihak yang berwajib dengan mengatasnamakan kepentingan presiden atau wakil presiden. Kekhawatiran masyarakat sipil akan masa depan demokrasi di Indonesia harus segera dijawab oleh pemerintah demi menjaga kepercayaan publik dan stabilitas politik nasional sebagai faktor penting fondasi ekonomi nasional. Tim Liputan Kompas TV. Momentum pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru pada 2 Januari lalu harus menjadi ruang interaksi solutif dan setara antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. Prinsip menjaga Indonesia sebagai negara demokrasi harus ada, khususnya di sisi pemerintah, demi menjaga hak asasi publik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara sesuai mandat konstitusi. Pro kontra soal perluasan kewenangan penyidik, baik polisi maupun jaksa di KUHAP baru, padahal instrumen pengawasan terhadap institusi kejaksaan dan kepolisian masih dinilai lemah, harus menjadi perhatian bersama, utamanya soal pengawasan. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memastikan penerapan KUHP dan KUHAP baru mensyaratkan sejumlah aturan pelaksana, termasuk peraturan pemerintah, peraturan Kapolri, dan Kejaksaan Agung, sehingga tidak bisa langsung diterapkan. Yusril juga menjamin siapapun yang mengkritik pemerintah, termasuk pejabat pemerintah, tidak akan dipidana berdasarkan KUHP dan KUHAP baru. Pemerintah harus bisa memastikan hukum tidak menjadi alat kekuasaan, tetapi menjadi penjamin prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini di depan ada teror dan ancaman yang dialami sejumlah aktivis karena mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah di berbagai sektor harus segera direspon pemerintah. Aparat penegak hukum harus mengusut secara profesional agar tidak ada tempat bagi siapapun yang menggunakan kekerasan di atas tatanan hukum negara.
seluruh jaminan pemerintah soal tatanan hukum nasional yang berkeadilan dan menjaga prinsip hak asasi manusia serta demokrasi harus dibuktikan pada bagaimana cara aparat penegak hukum menghadapi masyarakat, termasuk segera mengusut aksi teror terhadap sejumlah aktivis. Komponen masyarakat, baik individu maupun berkelompok, diberi keleluasaan untuk berpartisipasi dalam memajukan negeri, termasuk kritikan yang konstruktif dan solutif. Depan ada satu kantong. Terkait sejumlah pasal di KUHP dan KUHAP baru yang dianggap mengancam kebebasan berpendapat, menerobos hak asasi manusia, dan menggerus kualitas demokrasi, pintu judicial review di Mahkamah Konstitusi harus bisa jadi solusi. Ruang diskusi publik harus dijamin aman dan tidak boleh ada tindakan intimidatif dan represif di tengah dialektika yang sedang berlangsung. Semua pihak harus bisa mengedepankan harmoni dalam perjalanan bangsa dan negara. Laku keadilan berdasarkan prinsip dasar kemanusiaan harus diutamakan ketimbang penggunaan kekuasaan dan kekuatan. Amanat konstitusi jelas mengatur kewajiban pemerintah dalam menjamin hak konstitusi warga negara tanpa diksi kekerasan dan represif. Sebaliknya, semua komponen bangsa diwajibkan bersama-sama menjaga ketertiban umum demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Demikian catatan Kompas TV hari ini, kita jumpa lagi pekan depan. Tahun baru, Timnas punya pelatih baru. Gantikan Patrick Kluivert, mampukah John Herdman bawa Timnas mencatat prestasi lebih tinggi? Perbincangannya akan hadir usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. PSSI resmi mengumumkan John Herdman sebagai arsitek level Piala Dunia yang siap membawa Garuda memasuki era baru. Hal itu diumumkan melalui laman resmi PSSI. Dalam keterangannya, Saudara, PSSI menuliskan menyambut antusias kehadiran pelatih berusia 50 tahun tersebut. Rekam jejak dari Herdman ini menjadi alasan utama penunjukan ini. Dilansir dari The Canadian Spurs, Herdman mengatakan ini tentang bagaimana menemukan proyek yang tepat, proyek yang bisa dirasakan ataupun bisa Anda rasakan gairah dan juga intensitas para penggemarnya. Yang saya lihat adalah potensi talenta yang ada sangat besar. Suasananya sangat mirip dengan Kanada. Negara yang besar, banyak potensi dengan pemain lokal, tetapi juga kemampuan untuk merekrut pemain naturalisasi yang sudah mereka mulai. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengungkapkan salah satu kriteria PSSI memilih pelatih timnas adalah mau tidaknya untuk tinggal di Indonesia. Sumarji menjelaskan saat kandidat mengerucut ke dua pilihan, John lah yang berkomitmen untuk tinggal di Indonesia selama menjalani kontrak bersama timnas Indonesia. John Herdman juga akan diperkenalkan secara resmi pada 12 Januari mendatang. Hal utama, pilar utama dia mau tinggal di Indonesia itu jadi pertimbangan utama. Nah, dia sendiri menyampaikan ketika kita interview itu langsung dia bilang, jika Indonesia memang memilih saya, memilih John, maka saya dengan keluarga saya akan saya bawa langsung ke Indonesia dan akan tinggal di Indonesia. Dia bilang saya akan membawa paling banyak 2-3 orang. Selebihnya saya akan mengambil semuanya pelatih asisten-asisten lokal dari Indonesia. Hal-hal yang mendasar itulah yang akhirnya kami sepakat memilih si John ini. Era baru Timnas Garuda bersama dengan John Herdman akan dimulai. Kita bahas bersama dengan mantan pemain Timnas Indonesia, Bung Zainal Arif, dan juga pengamat sepak bola, Bung Wesley Tagalung. Selamat petang semuanya.
Akhirnya nama yang kita tunggu keluar juga ya, John Hartman begitu dipilih PSSI menjadi pelatih timnas yang baru. Saya ke Bung Wesley dulu. Tadi kita sama-sama mendengarkan kalau kata Bang Sumarji komitmen, karena waktu itu ada dua nama ya, si Giovanni dan juga John Hartman. Tapi komitmen inilah yang membuat nama John Hartman dipilih oleh PSSI. Menurut Anda, apakah hanya alasan ini saja atau ada banyak pertimbangan lain dari PSSI? Ya, Mas Asih, pertama kita harus mensyukuri ada elemen faktor utama yang menurut saya kemarin gagal didapatkan ketika kita dilatih oleh PT Clever, bahwa PT Clever lebih lama di luar negeri, di rumahnya di Belanda sana daripada di Indonesia. Lalu yang kedua, kita harus mundur. Januari tahun lalu ada kerjasama antara PSSI dan KNPB, Federasi Sepak Bola Belanda, soal pertukaran pelatih, soal pengembangan pelatih. Nah, apakah ini tidak lagi menjadi acuan, karena menurut saya dengan isu perubahan kepemimpinan menteri kita dari Menteri BUMN menjadi Menteri Menpora, Ketum PSSI ini tidak memudahkan Pak Erik dalam hal ini sebagai Ketua Federasi untuk mengelola tim nasional dengan keuangan yang sama seperti kemarin. Jadi ini salah satu aspek yang juga tidak boleh kita sepelekan. Cuman dengan track record John Hartman jelas jauh lebih bagus dibandingkan PT Clever yang ketika itu seolah one man show-nya Pak Erik dalam memutuskan, dan kita tidak tahu detail kontraknya seperti apa, sehingga pelatihnya lebih lama di rumahnya daripada di Indonesia. Jadi ini yang salah satu faktor yang harus kita syukuri sih, di luar faktor-faktor lain yang kalau kita bahas lama ini. Tapi menurut Anda salah satu faktor lain tadi sempat dibahas adalah soal biaya pelatih yang menurut Anda kalau John Hartman ini masih bisa dikatakan lebih murah begitu dibandingkan dengan pelatih kalau kita ambil dari Eropa. Kalau komparasinya pelatih-pelatih Belanda, Van Bommel gitu ya, atau Van Bronckhorst yang sudah punya level kelas itu, tahu saya gaji mereka di klub itu 6 sampai 8 miliar per bulan. 6 miliar sampai 8 miliar per bulan. Dalam rupiah itu ya? Wow, besar juga ya? Ya, kita dengar tidak sampai 700 juta per bulan. Itu kan komparasi secara keputusan, kan aspek finansial tidak boleh disepelekan begitu saja, Mas Atir. Kemampuan kita harus realistis lah. Kita ini bukan bisa dibilang punya finansial yang kuat, kokoh, dan stabil yang berkelanjutan. Ganti pemimpin, ganti lagi nanti gayanya, ganti lagi keuangannya. Oke, tapi yang jelas tadi ya komitmen, dan juga kalau di atas kertas John Hartman ini juga punya potensi yang luar biasa ya, karena track recordnya juga bagus ketika membawa tim Kanada. Kalau dari Bung Jainal sendiri nih sebagai mantan pemain timnas begitu, ketika ada nama John Hartman ini sudah tergambarkah wah ini pilihan yang tepat, atau menurut Anda bagaimana? Ya, kemarin saya sempat juga membuat statement bahwa pelatih ini kemungkinan akan sukses. Kenapa? Karena melihat secara reputasi selama ini dia juga berhasil ya membawa tim nasional sebelumnya berbicara di Piala Dunia, itu tim nasional Kanada. Nah, apa yang menjadi hal membuat saya tertarik untuk membahas John Hartman ini, ketika tadi yang disampaikan bahwa dia akan memilih asisten pelatih lokal juga yang ada di Indonesia. Sejauh ini itu yang mungkin kita harapkan ya, supaya apa? Satu, roadmap yang dia punya itu dia ingin tinggal di Indonesia, dan kemungkinan ini akan terjadi kabar baik nih buat para pemain yang berkompetisi di tanah air. Bukan berarti para pemain yang di luar itu tanpa kontrol ya. Kalau pemain yang di luar sudah jelas secara kualitas kompetisinya sudah diakui ya. Tetapi yang pemain yang selama ini juga berkompetisi di level Indonesia ini punya peluang untuk bisa memperkuat tim nasional. Dan apa yang disampaikan tadi sama John Hartman, dia akan tinggal di sini dan dia akan mencari potensi-potensi yang ada di Indonesia itu sendiri. Dengan jumlah yang begitu banyak, saya pikir nanti akan hadir pemain-pemain yang mungkin selama ini belum pernah masuk tim nasional dan akan menjadi pemain andalan tim nasional.
Saya kira itu. Oke, tapi kalau kita lihat ini kan pemain-pemain timnas kita ini kan kebanyakan juga ada beberapa yang juga dari Eropa begitu. Nah, ada kendala tersendiri yang menurut Bung Zainal ini akan menjadi tantangan bagi John Hartman begitu. Karena sebelumnya itu soal chemistry, bagaimana meramu tim yang baik itu selalu menjadi kendala pelatih-pelatih sebelumnya. Ya, memang ini ya kelebihan dari John Hartman ini. Kenapa akhirnya dipilih sama PSSI, dia juga sudah paham kultur atau karakter para pemain yang kemarin bermain di tim nasional di bawah asuhan Pique. Dan dia juga melihat sejauh mana sih kemampuan para pemain ini. Dan ini saya yakin dia sudah mempunyai jurus yang bagaimana cara mensiasati para pemain ini gitu kan. Biar berbicara masalah teknis di lapangan, saya kira sudah tidak diragukan lagi. Tetapi berbicara masalah psikologis yang selama ini mungkin pendekatan bondingnya lah mungkin ya, kita ke bondingnya, pendekatan ini yang dimiliki oleh John Hartman itu sendiri gitu. Saya kira ini bukan masalah ya untuk melihat sejauh mana sih para pemain yang bermain di luar ini, apakah ini akan mempersulit John Hartman. Saya kira ini bukan masalah besar. Apalagi punya komitmen ya, John Hartman akan tinggal di Indonesia, tentu waktunya juga akan lebih banyak begitu ya, berinteraksi dengan pemain-pemain timnas. Menarik ini, bagaimana mencari bibit-bibit baru untuk menjadi tim Garuda kita ke depannya. Apakah ini juga menurut Anda, Bung Wesley, jadi salah satu pertimbangan utama, tapi tantangannya bagaimana? Karena pelatih sebelumnya juga menjanjikan hal yang sama. Dalam memulai sesuatu pekerjaan, apalagi sepak bola, janji itu adalah bumbu yang bisa menjadi penyedap ya. Kita begitu, Arif harus janji dulu, harus optimis dulu, bahwa kita harus yakin dengan skor kita. Yang jadi sorotan kita adalah apakah kerangka fondasi tim ini akan sama seperti sebelumnya. Apakah 70-30% pemain diaspora dan lokal, ataukah ada perubahan karena tadi saya ngomong aspek finansial ya. Jadi jangan salah kalau banyak pemain diaspora sekarang ngetok pintu ke klub lokal karena peluang mereka untuk bermain internasional kalau mereka masih main di Eropa belum tentu akan mudah didatangkan dengan segala fasilitasnya. Itu Bung Abo udah senyum aja tuh dengar banyak yang menutup Indonesia bahwa potensi mereka ingin bermain buat tim nasional Indonesia. Nah, kerangkanya seperti apa? Fondasinya seperti apa? Itu yang harus kita tunggu karena John Hartman nggak punya waktu untuk melakukan uji coba partai-partai persahabatan. Maret sudah ada FIFA Series kan, sudah pertandingan, jadi tidak mudah bagi dia. Jadi saya harap Hartman sebagai pelatih dikelilingi, diberikan informasi yang akurat dan benar-benar soal sepak bola Indonesia, soal pemain kita, dan dia tidak salah memilih lingkaran di mana dia bekerja, siapa yang dia bawa ke dalam tim, itu penting. Dan menurut Bung Wesley nanti formulasinya akan seperti apa? Karena sebelumnya kita oleh Patrick Kluivert, sebelumnya lagi STY. Ini nanti formulasi yang dibawa oleh John Hartman ini untuk membuat tentu harapan kita timnas Garuda jauh lebih baik. Ini menurut Anda seperti apa? Bung Wesley? Ya. Masing-masing pelatih punya gaya, masing-masing pelatih punya filosofi. Ya, halo. Ya, dilanjutkan, silakan. Punya gaya, masing-masing pelatih itu punya filosofi bermain. Ya, punya filosofi yang dia harus terapkan. Tapi dia punya dua keputusan. Pemainnya mengikuti gaya bermain filosofinya atau dia mengikuti kemampuan para pemain yang ada. Gitu, Mas Hasir. Jadi kalau gaya bermain di Piala Dunia kemarin dia main dua formasi 3-4-3 lawan Belgia, 4-4-2 di lawan Maroko dan lawan Kroasia. Tapi kembali nanti dia akan lihat dulu fondasinya seperti apa, pemainnya seperti apa yang cocok dibangun. Kalau Bung Zainal sendiri melihatnya akan seperti apa nanti gaya melatih dari seorang John Hartman ini jika dilihat dari track recordnya? Apalagi Anda juga tentu cukup sering berbincang dengan timnas-timnas yang sekarang, pemain-pemain timnas sekarang. Ya, saya kira pasti bakal ada perubahan ya. Perubahan seperti apa, game plan-nya, style of play seperti apa. Dia juga sudah punya platform tersendiri. Saya pikir juga itu bukan jadi masalah besar. Yang terpenting bagaimana para pemain ini paham apa yang menjadi apa yang menjadi landasan, apa yang menjadi harapan dari pelatih kita ini. Sejauh mana sih pemahaman si pemain nanti dengan game plan yang sudah disiapkan, filosofi yang sudah dicoba nanti sama si pelatih yang sekarang. Apapun
formasinya mau 352, mau 442, 433, apapun itu. Yang terpenting bagaimana para pemain paham nggak apa yang diinginkan oleh si pelatih ketika mereka turun di lapangan. Itu sih sebetulnya. Oke. Tapi ini kan ketika nama John Hartman ini muncul, saya juga iseng gitu ngecek media sosial dari tim pemain timnas kita begitu. Mereka nampaknya belum memberikan statement ataupun tanggapan nih. Kalau dari orang dalam nih, baik Bung Wesley maupun dengan Bung Zainal, itu respon dari pemain timnas kita seperti apa? Boleh ke Bung Zainal dulu nih sebelum ke Bung Wesley yang udah senyum-senyum. Iya, kalau menurut saya sih para pemain siapapun pelatih yang datang, mereka tetap antusias ya. Kita berbicara masalah nasionalisme, masalah bagaimana ketika mereka dibutuhkan untuk membela tanah air ini. Siapapun pelatihnya, yang jelas sebelum turun ke lapangan, saya kira para pelatih juga akan memberikan akan memberikan ini loh roadmap yang akan saya lakukan itu untuk tim nasional ke depan seperti apa, cara bermain seperti apa, itu akan dilakukan gitu. Dan para pemain itu harus siap. Saya kira para pemain, sekali lagi, Bung Westa juga pasti paham, pemain, siapapun pemain, bahkan ada pemain yang dipanggil nanti yang belum pernah, ini mempunyai kesempatan bagi para pemain untuk membela tanah air gitu kan, untuk membela tim nasional itu sendiri. Saya pernah mengalami itu ketika terjadi pergantian pelatih dan kampanye berubah, itu membuat saya juga termotivasi bahwa saya pasti mampu dengan metode seperti ini dan saya pasti bisa melakukan, dan ternyata alhamdulillah saya bisa melakukan itu semua. Kalau dari Bung Wesley, sekalian tambahan pertanyaan, butuh berapa lama nih pemain untuk menyesuaikan dengan pelatih yang baru ini? Jawab yang kedua dulu ya, bahwa sebagai pemain profesional tidak butuh waktu yang lama. Karena sepak bola itu gampang dipelajari, gampang dimengerti selama kita berada dalam frekuensi yang sama, kita jalan di yang sama. Tadi game plan-nya apa, strateginya apa, taktiknya apa, itu cepat dipelajari. Yang penting bagaimana membangun chemistry. Jadi mau seberapa lama itu harusnya bangun chemistry dulu yang dibangun, dan itu adalah tugas pelatih untuk tadi saya katakan dia membangunkan filosofinya ke pemain atau dia menyesuaikan filosofinya dengan pemain yang ada. Itu yang penting untuk pertanyaan kedua tadi. Lalu untuk yang pertama tadi yang bikin Bung Zainal senyum adalah saat ini kan di federasi terjadi komunikasi yang buruk sepanjang yang saya tahu di era sekarang, bahwa ada komunikasi yang seperti ini, ada komunikasi seperti ini. Anda berbeda, Anda akan dicap tidak nasionalis. Mabok timnas itu membuat orang takut berkomunikasi. Kemudian pemain yang salah-salah posting dianggap kubu sebelah, dianggap tidak pro sini. Jadi para pemain juga takut berkomunikasi secara pribadi lewat Instagramnya atau lewat akun sosial medianya. Dan menurut saya itu bagus. Jangan mau dipaksa untuk berbuat sesuatu, mengeluarkan statement sesuatu yang akan menjadi makanan orang-orang yang akan membenturkan kubu-kubu ini kan. Sekarang ini kita lihatlah bagaimana dua kubu itu, kubu Erick Thohir, kubu Aris Lingga dan lainnya, dan kubu sekarang keburu Pak Zainal, Zainuddin Amali, Pak Ketua BTN kita dan yang lainnya. Ini seolah-olah jadi kubu kan, bahwa John Hartman tidak ada pengaruh dari keputusan Pak Erick sebagai ketua umum. Itu aneh bagi saya. Yang jelas kita nantikan ya apa statement awal ketika John Hartman ini tiba ke Indonesia dan resmi dilantik menjadi pelatih timnas kita. Harapan kita bersama tentu jadi yang terbaik lah untuk timnas kita. Terima kasih Bung Wesley Tagalog, analis sepak bola, dan juga Bung Zainal Arif, mantan pemain timnas Indonesia, telah bergabung bersama kami dengan perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Usai jeda, saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi di akhir libur tahun baru 2026, penumpang kereta api memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta. Penumpang kereta api memadati perjalanan kembali ke Jakarta di akhir libur tahun baru 2026 hari ini. Puncak arus balik di Daob 1 Jakarta diprediksi terjadi pada hari ini yang merupakan hari terakhir masa angkutan Natal dan Tahun Baru.
PT KAI Daob 1 Jakarta memprediksi 17.000 penumpang akan turun di stasiun Pasar Senen. Dibandingkan tahun lalu, terjadi kenaikan penumpang kereta jarak jauh sebesar 8%. Tercatat merupakan angka tertinggi kedatangan penumpang dari berbagai kota ke wilayah Daob 1 Jakarta. Tercatat sebanyak 53.000 lebih penumpang tiba di stasiun-stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta. Dan untuk yang keberangkatan juga masih cukup tinggi sebanyak 42.000 lebih penumpang. Hari terakhir libur Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang yang datang ke kota Surabaya hari ini diprediksi meningkat hingga 25.000 lebih penumpang. Tiket juga sudah terjual 94%. Arus balik pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru di sejumlah stasiun wilayah Daob 8 meningkat hari ini. Sementara jumlah penumpang yang berangkat turun bersamaan dengan dimulainya kembali aktivitas belajar mengajar maupun perkantoran esok hari. Puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru untuk penumpang kereta api dari Daob 6 Yogyakarta diprediksi terjadi hari ini, Minggu 4 Januari 2026. Peningkatan penumpang terlihat di sejumlah stasiun besar, salah satunya Stasiun Tugu. Para penumpang kereta api jarak jauh sebagian besar memilih tujuan Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Malang. Dibanding tahun lalu, PT KAI Daob 6 Yogyakarta menyebut tahun ini terjadi peningkatan jumlah pengguna kereta api sebesar 12% dengan total lebih dari 1 juta penumpang. Jakarta sudah melayani total 1.060.000 penumpang. Ini ada peningkatan sebesar 12% dibandingkan dengan periode Nataru sebelumnya yang melayani total 900.600 penumpang. Untuk pantauan puncak arus balik dari Daob 6 sendiri kita prediksi akan terjadi pada hari Minggu. Wisatawan di Bali memilih Pantai Mertasari sebagai tujuan wisata mengakhiri libur sekolah dalam rangka Nataru karena pemandangannya yang cantik dan ombak yang tenang. Pengunjung pada pagi hari sudah memadati area pantai untuk menikmati waktu libur. Pengunjung bisa duduk santai sambil menikmati kuliner lumpiang, olahraga, berenang, dan bermain pasir hingga berselancar. Wisatawan memilih Pantai Mertasari karena suasana dan ombaknya yang tenang sehingga aman untuk membawa anak-anak bermain. Hari terakhir libur Natal dan Tahun Baru juga dimanfaatkan sejumlah warga untuk mengunjungi wahana wisata Tumpak Selo di Lumajang, Jawa Timur. Wahana ini menawarkan suasana alami aliran sungai yang jernih dengan bermain tubing atau naik ban besar menyusuri aliran sungai. Pengunjung bilang memilih tempat ini karena tempatnya masih alami, segar, dan nyaman. Senang sekali, aman, nyaman, bisa diulang lagi. Bisa diulang lagi ya. Ini dari mana? Dari Desa Tegasari, Kecamatan Lambulu, Jember ya. Kabupaten Jember. Ini berapa orang tadi? Kurang lebih 70. 70 orang. Ya, senang sekali. Wisatawan juga menghabiskan libur Tahun Baru 2026 dengan mengunjungi Museum Nasional Indonesia Jakarta Pusat. Rekreasi edukasi jadi pilihan warga yang berlibur bersama anak-anak yang juga tengah libur sekolah. Beberapa pameran yang jadi pusat perhatian diantaranya bagian mengenal Paras Nusantara, Imersiva, hingga yang terbaru sejarah awal Indonesia. Tetap bersama kami, Kompas Petang masih akan hadir sesaat lagi. Saudara, tim SAR gabungan kembali menemukan satu lagi jenazah di perairan Pulau Padar pada Minggu pagi pada hari ke-10 pencarian. Korban yang ditemukan adalah pelatih tim B wanita klub sepak bola Spanyol.
Hari ke-10 pencarian 3 warga negara Spanyol korban hilang tenggelamnya kapal Putri Sakinah, tim SAR kembali menemukan 1 jenazah di sekitar perairan Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur, saudara. Jenazah ini merupakan salah satu korban hilang, yaitu pelatih tim B wanita klub sepak bola Spanyol Valencia CF, Martin Carreras Fernando. Jenazah langsung dievakuasi menggunakan kapal SAR ke kota Labuan Bajo untuk proses identifikasi. Dengan ditemukannya 1 lagi korban tenggelamnya kapal di Labuan Bajo, saudara, tim SAR pun memperpanjang masa pencarian. Saat ini masih ada 2 turis Spanyol yang hilang, yaitu anak dari pelatih timnas putri klub sepak bola Spanyol, saudara. Pencarian difokuskan dekat dengan titik ditemukannya jenazah. Pencarian masih fokus menggunakan sistem sonar, seabob dan juga drone bawah laut. SAR sudah menemukan 1 jenazah korban kapal tenggelam, yaitu anak perempuan dari pelatih tim Putri B Valencia CF, Martin Fernando. Menunggu dari identifikasi karena pada saat pengambilan memang dia betul laki-laki, tetapi begitu kita mengidentifikasi dari hasil forensik, apa hasilnya itu yang bisa kita sampaikan nanti setelah hasil dari forensik. Dengan diketemukannya korban ini di dalam aturan undang-undang, begitu operasi dinyatakan ditutup, kami belum menutup operasi, tanda-tanda korban adanya diketemukan, operasi ini kita kembali dibuka. Akan dikembalikan diperpanjang dari hasil temuan yang ditemukan di hari perpanjangan di hari ketiga. Ini pencarian diperpanjang bisa dilaksanakan 3 hari ke depan. Sebelumnya, keluarga pelatih tim B Putri Valencia yang hilang di perairan Labuan Bajo bilang sinyal ponsel milik korban sempat terdeteksi. Pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kementerian Komdigi dan Interpol untuk mendeteksi lokasi sinyal itu. Sinyal terdeteksi pada tanggal 27 dan 28 Desember di 2 titik berbeda. Koordinasi juga dilakukan dengan Oceanografi ITB yang bisa membantu membuat simulasi pergerakan arus bawah laut 7 hari belakang. Dari korban sempat mengirimkan ucapan selamat tinggal kepada korban. Dan ternyata di tanggal 27 pada saat jam 1 malam itu terdeteksi bahwa signal diterima oleh handphonenya korban. Kemudian di tanggal 28 sore juga terdeteksi. Saudara, polisi mengevakuasi korban banjir di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah ke posko pengungsian. Korban banjir dievakuasi karena tempat tinggal mereka masih terisolasi pasca bencana. ...45 warga dievakuasi dari tempat tinggal mereka yang masih terisolasi di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Menggunakan tali, anggota Brimopolda Sumatera Utara membantu warga menyeberangi sungai menuju tempat yang lebih aman. 19 personil Batalion A Sat Brimopolda Sumatera Utara diturunkan untuk mengevakuasi korban banjir. Kami tutup Kompas Petang hari ini. Saya Sini Permadi. Dan saya Yasir Neneama. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Salam sehat.